Cerita lengkap One Piece chapter 1145. Dibuka dengan Car Spirit memperlihatkan kru Mugiwara sedang menonton anime terbaru One Piece Arc Egghead Island. Kemudian melanjutkan cover story diperlihatkan Yamato berhasil menyelamatkan Ulti dan kemudian Ulti langsung memeluk Take One. Cerita diawali dengan memperlihatkan Golbek sedang melawan seekor binatang raksasa sejenis dinosaurus. Golbek lalu memaksa tamengnya yang seperti Homies untuk memperbesar diri dan menahan serangan hewan itu. Saat hewan itu berhasil ditahan, di sisi lain, Sanji dan Zoro menggunakan serangan gabungan untuk membunuh hewan tersebut. Ami the LR Power Shoot. Zoro pun terbang dan memotong leher hewan tersebut. Golbek berkata jika hewan itu bernama Grokisaurus dan rasanya sangat enak, apalagi jika dimasak dengan sake. Lalu Sanji bertanya, "Tetapi kita tidak punya sake di sini." Golbek pun menjawab jika dia memiliki peralatan dan bahan masak lengkap di Hatter's Cabin. Lalu Sanji bertanya lagi, "Makhluk apa tameng itu?" Golbek pun bercerita jika tameng itu adalah Homies dan diambil dari Big Mom oleh ayahnya waktu bertempur dengannya dulu. "Oh, seperti Zeus," kata Sanji. Golbek kaget karena Sanji tahu soal Zeus. Tetapi lebih kaget lagi ketika Sanji menambahkan jika Zeus sudah menjadi peliharaan Nami. Beralih ke Loki yang sedang dirawat. Loki bercerita jika yang menyerangnya adalah God's Knight. Lalu Hajrudin bertanya, "Orang dari pemerintah dunia datang mencarimu. Pasti kamu ada masalah dengan seseorang saat kamu pergi." Tapi Loki menjawab, jika dia melangkah terlalu jauh melewati batas bersama mereka, pasti sekarang dia sudah menjadi raja dunia. Lalu kita diperlihatkan Luffy yang bingung dan bertanya-tanya tentang siapa itu World Government Warriors. Halaman berikutnya kita diperlihatkan Golbek sudah datang membawa Grokisaurus. Tetapi Sanji dan Zoro malah bertengkar tentang siapa yang membunuh hewan tersebut. Selanjutnya ada Stansen yang mempersiapkan kayu untuk Golbek memasak. Hingga akhirnya masakan dagingnya matang. Lalu tiba-tiba Luffy langsung membawa daging itu ke muka Loki. Dan Loki pun marah-marah karena daging itu masih panas. Pindah halaman berikutnya. "Apa kamu ingin membunuhku?" ucap Loki marah-marah. Tetapi Luffy dengan polos bilang kalau setidaknya Loki akan baikkan jika sudah memakannya. Loki pun lanjut makan sambil menggerutu. Lalu dia ingin duduk karena susah makan sambil tidur. Saat Loki sudah duduk, Luffy buru-buru mengambil sup. Tetapi Luffy membawa sup itu yang masih panas. Dan Loki pun berteriak ketakutan melihatnya. Biur! Sop yang dibawa Luffy langsung masuk ke mulut Loki. Dan sepertinya menambah luka bakar ke Loki. Loki pun marah-marah, tetapi Luffy dengan polos menjawab kalau bukan seperti itu maksudnya. Tetapi Gert malah mengacungkan jempolnya mengisyaratkan jika dia puas dengan apa yang dilakukan Luffy kepada Loki. Di sisi lain, Sanji bertanya-tanya, kenapa orang ini begitu dibenci para raksasa? Lalu Zoro bertanya soal janjinya kepada Luffy. Tetapi Loki menjawab janjinya soal Shanks. Dia tidak akan menceritakannya karena dia belum benar-benar dibebaskan seperti janji Luffy. Halaman selanjutnya, Loki bertanya kenapa Luffy sebegitu inginnya bertemu Shanks. Tetapi Loki berkata, jika dia tahu rasanya mengidolakan bajak laut sejak kecil. Lalu Luffy berkata, "Kamu tahu seolah-olah kamu pernah merasakannya." Loki menjawab, kalau dia juga mengalaminya. Lalu flashback singkat. Saat kecil, Loki pernah bertemu dengan bajak laut yang membuatnya kagum dan ingin bergabung, tapi ditolak. Karena ditolak, Loki pun menantangnya bertarung, tetapi jelas dia kalah. Bajak laut itu sepertinya Zebek, karena dia menyebut rekannya dengan nama Newgate. Lalu flashback ditutup dengan Loki berkata jika dia lahir di era yang salah. Lalu berpindah ke tempat grup Dory dan Brogy. Mereka berhasil mengalahkan banyak monster mimpi. Lalu kita diperlihatkan Gaban mendengar suara yang aneh. Lalu dia berkata jika di Elbap saja tidak aman, maka ini bisa jadi akhir dunia.
Di sisi, kita diperlihatkan para raksasa sedang berusaha memadamkan api dengan air laut awan. Tetapi sepertinya belum berhasil. Kembali ke Dory dan Broggy. Mereka masih terus menghabisi monster mimpi yang masih banyak. Lalu, mereka berkata, kalau para monster ini seperti prajurit kematian dan hantu dari cerita horor anak-anak. Kemudian, mereka melihat monster mimpi seperti Loki. Tetapi Gaban mengatakan untuk menyerahkan itu padanya. Dan kemudian, Gaban langsung menghabisi monster Loki tersebut. Kembali ke tim pemadam kebakaran. Mereka terus berusaha memadamkan api, tapi masih belum berhasil. Di sisi lain, anak-anak terus berjalan mendekati api. Mereka semakin kehabisan waktu untuk menyelamatkan anak-anak. Di lain tempat, para Godsnake masih asik melihat kejadian itu dari atas. Shepard berkata, jika anak-anak itu akan mati kebakaran. Tetapi Gunko menjawab dengan sadis, bahwa mereka akan bangun saat masuk ke dalam api lalu menangis dan berlari ke orang tuanya. Tetapi tanpa sadar, mereka sudah menjadi tulang karena terbakar. Kembali ke para pemadam. Di tengah kepanikan yang semakin besar, dan anak-anak yang sudah semakin dekat dengan api, Jinbei mengeluarkan jurusnya dari dalam laut awan. Ipanseo! Dia meluncurkan banyak air ke dalam kebakaran tersebut, dan akhirnya kebakaran berhasil dipadamkan. Dari atas kapal, Nami, Usopp, dan Brook senang dengan keberhasilan Jinbei. Lalu kita diperlihatkan keadaan bekas kebakaran itu dari atas kapal grup Kalon. Para raksasa senang akhirnya api padam. Broggy dan Dory pun ikut lega melihat anak-anak berhasil selamat. Para raksasa mengatakan bahwa para pemadam adalah penyelamat Elbap. Tetapi mereka merasa bukan mereka yang melakukan. Robin dan Chopper yang ada di sana tahu kalau itu perbuatan Jinbei. Kembali ke sisi grup Kalon. Kalon senang temannya berhasil diselamatkan, walaupun mereka membencinya. Tetapi Kalon tetap menganggap mereka teman. Lalu di tengah kebahagiaan mereka atas keberhasilan Jinbei, tiba-tiba Gunko datang menghadang mereka dan berkata, sepertinya ada anak yang di luar sekolah dan agak kasar. Jinbei, Brook, Nami, Usopp, dan Kalon akhirnya bersiap melawan Gunko. Chapter ditutup dengan informasi bahwa minggu depan libur. Bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe ya.